nggak ada. Nggak ada. Karena dia sudah mengaku sebagai psikiater, psikolog. Itu versi media lah gitu. Kalau netizen yang pendidikannya rendah, yang kita maafkan ya. Beberapa yang sudah kita hubungi, kita identifikasi, dan udah banyak yang minta maaf. Itu karena kita lihat ya TKW ya, oke lah kita masih maaf gitu ya. Ada yang banyak yang dari mereka yang memang pendidikannya rendah, ya kita maafkan. Tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater, psikolog, nggak ada. Langkah untuk menertibkan masyarakat soal pelindungan pada anak. Banyak yang nggak paham soalnya. Karena banyak yang nggak paham bahwa anak itu dilindungi oleh negara. Apa? Apa? Ya ini kan nggak hanya urusan anak saya, ini urusan anak Indonesia semua. Agar masyarakat paham bahwa anak-anak Indonesia itu dilindungi oleh negara. Jadi Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Kuki Kevin. Nah, ini masuk ke segmennya Ahmad Dhani ya. Dikabarkan setelah dari KPAI, pihak Ahmad Dhani dan Mulan Jameela menjelaskan apa yang terjadi katanya gitu guys. Diduga akun bernama Lita Gading tampilkan tentang Savea gitu guys, anaknya Mulan Jameela ini ya. Nah, ini kita lihat dari akun TikToknya Halu Drama 3 guys ya, ini beritanya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Tapi kemarin aku lihat komentar ya dari netizen tentunya ya, bilangnya akun aku dilaporkan. Hey, aku di sini tidak menghujat atau tidak pernah mengatakan sesuatu tentang Savea atau anaknya Mulan Jameela ya. Malahan aku mengstop gitu ya, jangan menghujat anaknya karena anak tidak bersalah. Selama aku video itu nggak pernah aku mengatakan seperti apa gitu anak Savea gimana nggak pernah menghujat, mengkritik ya. Cuma untuk netizen mohon di stop untuk tidak menghujat anaknya Savea karena ya Savea tidak bersalah gitu ya. Nah jadi ya aku nggak pernah merasa menghujat Savea, jadi ya mungkin lah aku di ini ya. Apalagi juga nih tuh lihat aku punya kasetnya dari Ahmad Dhani tuh ini dari Mulan Jameela tuh ya. Di sini juga ada Ratu guys tuh, di sini ada Ratu nih, kalian bisa lihat kan kaset aku nih, ini ada Ratu tuh ya. Nah ini kita lihat ya beritanya seperti apa, masuk ke segmennya ya, kita reaction bareng-bareng guys ya. Dan ini laporannya sudah kita lihat sama ya dari KPAI. Kita akan juga rekomendasi pasal-pasal ke depan bang. Tinggiin bang, tinggiin. Ini laporan KPAI dan nanti pun biasanya ketika laporan itu kepolisian akan kita juga rekomendasi. Emang pernyataan Dokter Lita Gading kayak gimana sih? Sudah sampaikan bukti terkait foto, link, video ya. Karena apa? Bukan hanya aturan regulasi di Indonesia, secara nilai universal itu kita wajib melindungi anak-anak kita di bawah umur itu. Termasuk tidak boleh menstigmatisasi Harusnya ya Pak Dhani ya, maaf aku potong ya, kalau emang nggak mau dihujat ya, ini buat masukan aja, maaf ya, bukan maksudnya kalau nggak mau dihujat, harusnya kemarin itu nggak usah ditanggapi gitu ya. Contoh Maya Estianty gitu ya, ketika Ahmad Dhani membuat video ya, VT kompilasi gibah itu, bisa saja loh Maya Estianty menggugat ya, karena menyebut pencemaran nama baik apa itu ya. Tapi di sini Maya tetap fokus dengan kebahagiaannya sekarang gitu guys. Nah ini malah memperkeruh ya, harusnya sih ya didiemin aja, ntar juga lama-lama beritanya hilang gitu loh ya. Nah ini ditanggapin terus saya, lama-lama ya ini beritanya tetap viral gitu, dan kasihan anaknya menurut aku ya. Menstigmakan ya perilaku orang tua terhadap anaknya. Misalnya bapaknya narkoba. Nah, misalkan bapaknya kena kasus narkoba,
terus dibully anaknya, nggak boleh. Ya, emang nggak boleh. Cuma ya kesalahan bapaknya juga ini yang kemarin posting kayak gitu. Coba kalau kemarin nggak ada postingan seperti itu nggak akan rame gitu ya. Nah, ini kita lihat lagi guys, ada apa lagi sih? Menurut kalian gimana nih? Apakah sependapat? Kalau seandainya kemarin itu gimana ya? Kalau nggak ada ini ya. Ini ada cara berpikirnya keren kan guys, dan good attitude nih dari L ya. Cowok ganteng yang keren, milenial. Kesehatan mental itu penting ya. Menurut kamu Pak, bagaimana kesehatan mental itu? Kesehatan mental itu sangat penting karena itu nanti mempengaruhi decision making seseorang juga. Good, pinter. Dan dari decision making itu nanti mempengaruhi ke semuanya. Kedewasaan dan cara berpikir ya luar biasa tuh kan. Jadi memang tidak semuanya anak muda itu punya pikiran. Mereka maju loh. Keren, makasih banyak ya. Oke, ya. Waduh. Nah, ini ada kembali viral perkataan Bunda Maya tentang kompilasi Ahmad Dhani. Bener banget kata Bunda Maya, kok mikirin anaknya sendiri, gimana anak saya dulu, katanya gitu guys. Ya, kita lihat ya. Ayo kita pikirkan psikologis anak-anak. Loh, itu kamu memikirkan psikologis anak-anak kamu. Lah anak saya dulu, AL dulu, psikologisnya gimana? Kok nggak dipikirin? Jadi saya pikir ini dia egois banget gitu loh. Waduh, bener juga sih ya. Ketika anaknya sekarang gitu ya, yang bersama Mulan Jameela ini dihujat, tapi beliau langsung turun tangan. Pada saat dulu ya, pada saat dulu kejadian, kan ini otomatis anaknya juga kena bulian juga ya, AL dulu. Tapi kenapa nggak seperti ini? Itu loh guys ya, aneh sih menurut aku ya. Dan ini kita lihat lagi. Nah, ini ada Kak Seto soroti dampak dari ulah Ahmad Dhani untuk anak-anaknya. Cara yang keliru perlu dikoreksi katanya gitu guys. Waduh. Waduh, ini kita lagi. Ahmad Dhani ke KPAI laporin data Gading. Udah kata aku mah. Udah tenggelam beritanya. Benar udah Naik tenggelam. lagi. Kasihan atuh anaknya. Benar. Sabar we ada ini teh. Cobaan. Tengah. Takut dilapor. Mulan Jameela jijik disuapi Al-Ghazali pakai sendok bekas Alisa Daguis. Usai konflik Ahmad Dhani dan Maya Estianty di masa lalu kembali mencuat, setiap gerak-gerik Mulan Jameela turut menjadi sorotan publik. Netizen menyoroti sikap Mulan Jameela ketika Al-Ghazali menyuapinya kue ulang tahun setelah Alisa Daguis, istri Ahmad Dhani itu terlihat menyuap kue tanpa menempelkan kedua bibirnya pada sendok. Waduh. Komentar netizen. Siapa yang diaduin? Apa nih? Ahmad Dhani dan Mulan lapor KPAS soal bully ke SF katanya guys. Siapa yang diaduin? Gibahin Bunda Maya atau netizen? Waduh. Gibahan Bunda Maya apa netizen? Pak Syarone, gelar kita. Ayo, netizen nanti dimasukin ke barak sama KPAI. Netizen. Hik. Ayo, lah, makin menyala netizen. Ini laki bini kenapa sih? Sakit? Oh, pantes. Apa nih? Dua problematik. Netizen buat dilawan. Ya, wanita dewasa paham bahwa perselingkuhan akan menyebabkan anak-anak tersakiti. Aduh. Apa nih? Ahmad Dhani ingin jodohkan Dul Jailani dengan Putri Mulan Jameela. Sabiani dikasihani. Waduh. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Ya, setelah melihat beberapa infonya terkait Ahmad Dhani ya. Kalau emang enak anaknya SF ini nggak mau dihujat terus, lebih baik jangan dibikin berita seperti ini, alias jangan dilaporkan. Karena semakin Pak Ahmad Dhani ini melaporkan, ini kasusnya nggak akan pernah selesai gitu ya. Lebih baik fokus gimana membuat musik lagi seperti dulu loh. Ahmad Dhani bagusnya seperti dulu ya, kayak membuat musik kayak zaman-zaman Dewa gitu ya. Kan itu apa ya, karya gitu guys ya. Menurut aku lebih baik ke situ fokus. Jadi kan otomatis orang-orang juga akan lupa gitu ya, dan akan melihat karya Ahmad Dhani yang terbaru. Sekarang kan Ahmad Dhani jarang membuat karya ya. Lebih banyak bikin lagu-lagu zaman dulu dibikin ulang ya, recycle, dan dinyanyikan oleh penyanyi baru gitu ya, walaupun dinyanyi sama anggota Dewa ya, tapi dengan penyanyi baru tetap saja itu lagu lama gitu. Coba bikin lagi lagu yang baru daripada ngurusin hal seperti ini gitu ya, ngurusin netizen, itu nggak akan pernah selesai. Dan kalau emang nggak ingin dihujat, nggak usah main sosial media ya, si SF ini. Coba bandingkan dengan
anaknya Mulan Jamila yang lain ya, yang sebelum suaminya, yang dulu sebelum sama Ahmad Dhani kan, itu anaknya nggak pernah dihujat karena mereka berdua kan ada dua ya, yang cewek sama cowok, mereka nggak pernah main sosial media, jadi nggak pernah dihujat gitu loh guys ya. Aku nggak pernah dengar kabar dari anak-anaknya itu. Nah itu sih lebih baik kayak gitu ya, daripada lapor sana sini ujung-ujungnya yang nanti viral lagi, namanya juga kenal lagi gitu ya menurut aku. Tapi ya ini masukan saja gitu ya. Tapi aku berharap untuk netizen jangan menghujat SF ya, anaknya Mulan Jamila, karena anak ini nggak pernah bersalah gitu ya. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.